Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Sukrianto, mewakili tim Novinda Pasca Rosita. Hari ini kami akan presentasikan rencana strategis transformasi digital untuk entitas yang menjadi fokus studi ini. Presentasi ini akan memadukan analisis eksternal dan internal, opsi strategi yang pragmatis, roadmap implementasi 18 bulan, kebutuhan sumber daya, mekanisme governance, indikator kinerja utama, serta risk legislatif yang kami identifikasi. Ini link YouTube presentasi kami, Bu. Anggota kelompoknya ada saya, ada Novinda Fauzia Safitri, Pasca Disabilitas Huta Barat, sama Rosita Soleha Nurjayanti. Materi presentasi di sini kita akan menjelaskan empat, yaitu analisis eksternal, analisis internal, pengembangan strategi, implementasi, dan kontrol. Nah, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan sedikit terkait profil perusahaan. PT Kimia Farma Persero Tbk adalah perusahaan di bidang farmasi dan pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia dengan anak perusahaan PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading, Distributing, PT Kimia Farma Diagnostik, dan PT Kimia Farma Plant. Dalam satu naungan holding company yaitu PT Kimia Farma Persero Tbk. Kimia Farma telah bersiap menyambut era digital dengan ditandai dengan peningkatan sistem Enterprise Resource Planning ERP sebagai salah satu asetnya. Oke, analisis eksternal. Eh, Analisis pastel menunjukkan beberapa tekanan dan peluang penting, seperti yang bisa dilihat di sini. Secara politik dan regulasi ada tekanan untuk meningkatkan layanan publik dan kepatuhan ketat terhadap regulasi kesehatan dan perlindungan data. Ini berarti desain solusi harus memasukkan compliance dan auditability sejak tahap awal. Dari sisi ekonomi, margin industri tertekan oleh kompetisi harga dan kenaikan biaya, sehingga efisiensi operasional dan optimasi inventory menjadi prioritas. Secara sosial, perilaku konsumen bergeser ke layanan on demand dan kenyamanan. Pelanggan mengharapkan pemesanan cepat, pengantaran dan komunikasi yang personal di ranah teknologi. Muncul peluang besar dari telemedicine, API ekosistem, data analisis, dan otomasi warehouse. Namun aspek lingkungan dan legal, khususnya perlindungan data pasien menambah kompleksitas implementasi. Kita perlu pendekatan security by design dan kebijakan akses kontrol yang ketat. Implikasi strategisnya, kombinasi regulasi ketat dan peluang teknologi membuat kita harus memprioritaskan fondasi data dan keamanan sebelum memperluas layanan consumer facing secara agresif. Oke, selanjutnya ada analisis eksternal terkait poster Five Force. Dalam kerangka Potter, hambatan masuk di kanal digital relatif rendah sehingga intensitas kompetisi meningkat. Ini memperkuat bargaining power pelanggan karena mereka mudah membandingkan harga dan layanan. Ancaman substitusi muncul dari platform telehealth dan e-farmasi yang menawarkan kemudahan dan harga kompetitif. Di sisi pemasok, posisi relatif stabil jika rantai pasok diperbaiki. Namun ketergantungan pada beberapa vendor kritikal harus diminimalkan. Kesimpulannya, untuk mempertahankan margin dan pangsa pasar, strategi harus menggabungkan diferensiasi layanan, misalnya layanan home care terintegrasi, penguatan kendala supply chain, serta program loyalitas yang memanfaatkan data pelanggan untuk retensi. Lalu selanjutnya analisis internal. Analisis internal adalah proses identifikasi dan evaluasi terhadap kondisi internal perusahaan yang mencakup sumber daya kapabilitas struktur organisasi, budaya perusahaan, serta sistem operasional. Contoh yang dipakai di sini yaitu RBV, Frio, dan SWOT. Yang pertama ada analisis RBV Frio. Dilihat dari RBV Frio berapa seperti yang ditampilkan di sini, dilihat dari RBV Frio berapa aset organisasi seperti jaringan outlet fisik nasional, reputasi BUMN, dan tenaga farmasi berlisensi memiliki nilai strategis tinggi dan sudah ditiru, namun menjadi sumber advantage jangka panjang. Membutuhkan kemampuan mengorganisasi aset tersebut secara digital, artinya kita harus membangun arsitektur data, knowledge management, dan proses yang memungkinkan aset ini menghasilkan value berulang. Praktik yang kami rekomendasikan yaitu mendesain data layer yang menggabungkan inventory transaksi dan profil pelanggan, melindungi knowledge base tenaga ahli, dan mengembangkan kapabilitas analitik internal untuk mengubah data menjadi keputusan operasional. Oke, lalu selanjutnya analisis internal SWOT. Seperti yang bisa dilihat di sini, intinya itu ringkasan SWOT ini memperlihatkan arah prioritas di strength atau kekuatan, jangkauan integrasi hulu hilir, kelemahannya margin tipis dan transformasi digital yang belum kuat. Peluang pertumbuhan layanan digital dan dukungan program kesehatan nasional, ancaman
kompetitor digital dan tekanan regulasi, implikasi praktisnya adalah kita harus menutup gap kelemahan terlebih dahulu, misalnya modernisasi sistem stok, sambil menangkap peluang lewat produk atau layanan baru yang berbasis jaringan fisik. Lalu selanjutnya ada Ansoff Matrix. Kami merumuskan kombinasi strategi berdasarkan Ansoff, yaitu market penetration, product development, market development, dan diversification. eh di berdasarkan strategi kombinasi strategi berdasarkan Ansoff, penetrasi percepat digital sales melalui kanal omnichannel dan loyalty program, product development kembang yaitu mengembangkan layanan home care, subscription medicine, dan paket perawatan. Untuk market development, masuk ke wilayah underserved dengan model distribusi hybrid. Diverifikasi itu mengembangkan layanan laboratorium digital dan analitik B2B. Dari segi prioritas penetrasi pasar dan produk development kami tempatkan di urutan teratas karena leverage langsung dari jaringan fisik dan potensi RO lebih cepat. Oke. Roadmap 18 kami menjadi tiga fase. Fase pertama 0 sampai 3 bulan, pembentukan PMO, definisi arsitektur TI, dan pelaksanaan dua quick wins. Sinkronisasi stok antar apotek dan pembuatan API dasar. Delivery fase ini termasuk desain arsitektur data, data vendor early, dan pilot early adopter di 10 sampai 20 cabang. Oke. Untuk fase kedua, implementasi intinya itu ERP atau CRM, peluncuran e-commerce, integrasi API dengan supplier utama, dan pelatihan role based untuk tim operasional. Lalu di fase ketiga, 10 sampai 15 bulan, penskalaan nasional, otomatisasi fulfillment dan warehouse, pengembangan modul analitik customer, serta optimalisasi berbasis feedback. Di setiap akhir fase akan ada gate review oleh steering committee untuk evaluasi KPI dan keputusan pendanaan tahap berikutnya. Mekanisme kontrol penting, milestone based funding, weekly payment reporting, dan monthly steering report yang memuat progres, isu log, dan corrective action plan. Oke. Selanjutnya yaitu government structure transformation. Ini transformasi digital kimia farma. Terdapat steering komite, PMO transformasi, dan supply chain dan logistik, omnichannel retail, IT integration, dan data analisis di bawahnya. Model governance yang kami rekomendasikan memisahkan perang strategis dan operasional. Steering komite pada level direksi bertanggung jawab untuk keputusan strategis, alokasi anggaran, dan penghapusan hambatan kebijakan. PMO menjadi jembatan operasional, mengelola scope timeline vendor dan risiko harian. Workstream lintas fungsi yang bisa dilihat di sini supply chain dan logistik, omnichannel dan retail, IT and integration, dan data analysis bertanggung jawab atas deliverable, teknis, dan operasional. Untuk menghindari kebuntuan yang keputusan, perlu ditetapkan escalation path yang jelas di sini. Kebutuhan sumber kategori biaya, CAPEX atau OPEX, dan estimasi FT. Kebutuhan utama meliputi infrastruktur TI hybrid, ERP atau CRM yang terintegrasi, platform e-commerce dan mobile app, API gateway, data warehouse dan analisis, serta solusi cyber security dari sisi SDM. Tim inti awal di sana kan 15 sampai 20 FTE yang terdiri dari program manager, enterprise architect, backend forten, developers, sysadmin, data engineer, analisis bisnis, QA, dan change managers. Dengan dukungan vendor untuk implementasi modul kompleks. KPI dashboard, monitoring transformasi digital. KPI disusun untuk mengukur tiga dimensi, finansial, pelanggan, dan operasional. Contoh KPI finansial, ROI project lebih dari 20% dalam 24 bulan. Penurunan cost to first lebih dari 15% jangka menengah. KPI pelanggan, digital shares lebih dari 50% dari transaksi digital. Active app user growth lebih dari 50%. NPS lebih dari 30. Termasuk juga operation. Ini merupakan contoh-contoh target terhadap tiga dimensi yaitu finansial, customer, dan operasional. Nah, setiap kali memiliki owner yang jelas, misalnya CDO untuk KPI Digital Engagement, CEO untuk Supply Chain Metrics, serta
frekuensi reportingnya. Lalu threshold action juga ditetapkan jika indikator turun di bawah threshold. Nah, lanjut. Nah, ini risk register yang kita sarankan kepada PT Kimia Farma untuk diidentifikasi. Yang pertama, kurangnya dukungan sponsor. Ini bisa berdampak penundaan keputusan proyek yang terhambat. Dengan mitigasinya, steering komite aktif dengan milestone review bulanan. Resistensi pengguna internal yang berdampak adopsi sistem rendah. Tapi di sini kita juga menyarankan mitigasinya itu pelatihan berbasis role apotek, warehouse, dan admin. Lalu kegagalan integrasi teknologi. Dampaknya gangguan operasional, stok tidak sinkron, dan reaksi gagal. Mitigasinya kita sarankan implementasi bertahap. Pilot sebelum rollout nasional, SLR ketat dengan vendor integrator. Anggaran membengkak yang bisa berdampak terhadap ROI turun, tekanan terhadap cash flow. Jadi kita menyiapkan mitigasi terkait pengendalian biaya berbasis milestone dan monitoring anggaran bulanan. Lalu keamanan cyber dan kepatuhan regulasi, dampaknya kebocoran data pelanggan, sanksi regulasi dan kerusakan reputasi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital, mitigasinya audit keamanan berkala dan inskripsi data dan kontrol akses ketat. Lalu yang terakhir ketidakakuratan data dan kegagalan data governance. Dampak strategisnya data stok, harga dan pelanggan tidak sinkron antar sistem. Mitigasinya membutuhkan data governance team dan standarisasi masker data. Oke, kesimpulannya informasi digital Kimia Farma perlu difokuskan pada penguatan operasional dan integrasi ekosistem omnichannel sehingga visibilitas rantai pasok, sinkronisasi data pelanggan, serta efisiensi proses bisnis dapat berjalan secara menyeluruh dan terhubung antar kanal. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tata kelola yang kuat melalui peran aktif steering komite, koordinasi PMO, serta mekanisme pengendalian kinerja dan risiko yang terstruktur agar reformasi tetap selaras dengan tujuan produktivitas perusahaan. Untuk memastikan dampaknya berkelanjutan, transformasi perlu dijalankan secara bertahap melalui pendekatan pilot, penguatan data governance, dan monitoring kerja berbasis KPI, sehingga investasi digital benar-benar menghasilkan peningkatan nilai bisnis bukan sekedar perubahan teknologi. Oke, terima kasih sekalian. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.